Tampil Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Oke. Jadi terkait dengan pelaksanaan kuliah di semester genap tahun akademik 2021-2022, bahwa pelaksanaannya dilaksanakan secara Recording stopped. Recording in progress. kampus. Jadi perkuliahan kita itu dimulai di tanggal 14 Februari sampai Juni. Ya. Oke, kita teruskan. Mohon Bapak Ibu yang lain di mute. Mohon Bapak Ibu yang lain di mute dulu. Jadi salah satu persyaratan utama untuk persiapan pertemuan tatap muka untuk dosen, mahasiswa dan tendik pertama adalah melakukan vaksin, minimal vaksin pertama. Kemudian bagi dosen atau tendik atau mahasiswa yang tidak bisa vaksin, itu diharapkan melampirkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan vaksin, mungkin karena ada satu hal misalnya komorbid dan lain-lain. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kemudian perkuliahan wajib hadir di kelas pada saat penyampaian materi untuk dosen dan juga untuk mahasiswa. Kemudian mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan untuk teknis pelaksanaan perkuliahan, di sedikit diskusi kita dengan DPH dan kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perkuliahan itu setiap kelas maksimum diisi oleh 5 orang mahasiswa. Setiap kelas maksimum diisi oleh 5 orang mahasiswa. Kemudian jika jumlah mahasiswa satu kelas itu lebih dari 5 orang, maka penyampaian materi dibagi menjadi 2 sesi. Jadi 2 sesi. Penyampaian materi dilakukan bergantian pada setiap minggunya untuk masing-masing sesi. Ada di grup prodi. Dan pada saat tidak ada jadwal penyampaian materi, maka mahasiswa pada sesi yang sudah dilaksanakan diberikan tugas secara online melalui secara online, melalui classroom atau melalui lainnya bisa dilaksanakan oleh dosen. Kemudian penyampaian materi setiap minggu pada masing-masing sesi dilakukan dengan memberi dua kali pertemuan pada setiap sesi. Memberikan materi 2 kali pertemuan untuk setiap sesi, sehingga jumlah pertemuan setiap sesinya adalah 8 minggu. Termasuk UTS dan US. Jadi begini Bapak Ibu, ada kuliah normal biasa satu kelas itu kan baik ya nak, lebih kurang. Teleponnya apa? Iya ya ada ya mah. Mohon Bapak Ibu yang lain di mute dulu Bapak Ibu. Kiri. Belum ada apa pegawainya, tapi lah. Co-host. Ada co-hostnya mana? Co-host ada 3 nih. Ada 3 di. Lanjut. Oke, lanjutkan ya. Jadi pada kuliah biasa kita kan satu kelas itu sekitar 40 orang rata-rata mahasiswa. Tapi pada kondisi sekarang itu dibatasi maksimum 25 orang mahasiswa dalam satu kelas. Sehingga untuk kelas yang jumlah mahasiswa lebih dari 40, maka mahasiswanya kita bagi 2 sesi. Ya, jadi satu sesi itu masuknya hanya 25 orang, sisanya nanti masuk pada sesi berikutnya. Jadi kalau perkuliahan pertama kita mulai, mahasiswa yang satu sesi yang setengahnya dari mahasiswa yang kelas itu kuliah pada minggu pertama itu langsung 2 kali pertemuan. Oke, kemudian minggu kedua baru mahasiswa sisanya yang belum kuliah di kelas yang pertama, dan tetap diberikan satu kali masuk itu sudah 2 pertemuan diberikan. Sehingga pada minggu ketiga nanti mahasiswa sesi pertama yang masuk pada minggu pertama itu kembali masuk dan mendapatkan lagi 2 kali pertemuan. Demikian seterusnya. Kemudian mahasiswa pada saat minggu kedua yang dia sesi yang bukan sesi dia, maka kita bisa memberikan tugas pada mahasiswa itu
Sehingga materi yang didapatkan pada pertemuan pertamanya, minggu pertama, itu dia bisa kerjakan tugasnya di minggu kedua, di mana pada minggu kedua itu adalah sesi untuk mahasiswa yang setengahnya. Sehingga total pertemuan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam satu sesi itu adalah 8 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu ada 2 kali materi. Sehingga dalam satu perkuliahan 16 kali itu setengahnya untuk mahasiswa sesi 1 dan setengahnya untuk mahasiswa sesi 2. Dan itu sudah masuk UTS UAS. Biasanya kita kuliah kan 16 kali pertemuan suruh mahasiswa. Sekarang masing-masing mahasiswanya dibagi, kita hanya dapat 8 kali pertemuan masing-masingnya, tapi satu kali pertemuan itu sudah 2 kali, satu pertemuan dalam satu minggu itu sudah 2 materi diberikan. Jadi istilahnya ada pemadatan materi. Ini khusus untuk mahasiswa yang jumlahnya lebih 25 orang. Kemudian berdasarkan data yang ada, mahasiswa S1, S2 dan D3 itu jumlah mahasiswanya kurang dari 25 orang. Sehingga perkuliahan untuk mahasiswa D3 dan S1, S2 itu dilaksanakan seperti biasa. Pertemuannya seperti biasa, tetap 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Jadi begitu untuk teknis perkuliahan. Jadi teknik bagian sesi itu diserahkan pada masing-masing prodi sesuai dengan jumlah data mahasiswa yang ada. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan cara pembagian tugas dan lain itu diserahkan pada prodi juga, dan juga diserahkan pada dosen yang mengampu. Lalu yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa esensi dari kuliah PTM ini sebenarnya adalah bahwa dosen dan mahasiswa, terutama dosen, itu sudah wajib hadir di kampus pada kuliah pada tahun akademik semester genap 2021-2022 ini. Itu sebenarnya esensinya. Karena terkait dengan kehadiran dosen, dan mulai di Februari itu sudah wajib hadir dosen di kampus untuk memberikan perkuliahan. Kemudian masalah kehadiran juga perlu diperhatikan bahwa mulai Februari itu kehadiran dosen terkait dengan uang makan itu berdasarkan kehadiran. Jadi kehadiran dosen dengan uang makan itu sesuai dengan kehadiran pada saat dosen datang ke kampus. Untuk dosen kehadirannya cukup 1 kali dalam 1 hari absensinya. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk absensi yang biasa menggunakan fingerprint, di Februari ini nanti menggunakan face recognition gitu, ya. Jadi scan wajah. Namun memang peralatannya lagi disiapkan. Seandainya persyaratan itu belum tersedia, maka sementara masih menggunakan fingerprint. Tapi perlu diingat, uang makan itu berdasarkan kehadiran dosen di kampus. Karena itu ya hasil dari pertemuan dari WD2 dengan WR2 bahwa kehadiran dosen itu wajib, dan kehadiran itu sesuai dengan dibayar sesuai dengan uang makannya sesuai dengan kehadiran. Kalau tendik itu menyesuaikan biasanya pada saat masuk dan pada saat pulang. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan alur untuk mengikuti perkuliahan tatap muka ini, ya. Untuk mahasiswa alurnya seperti ini. Jadi mahasiswa dia harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti PTM, pertemuan tatap muka. Ya, nanti di panduan bisa dilihat di halaman 8 ini ya, di panduannya. Kemudian khusus bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota, ya, maka hasil pemeriksaan rapid test antigennya harus non-reaktif, ya, berlaku 14 hari. Kemudian kalau dia rapid test PCR hasil negatif juga berlaku 14 hari. Jadi ini terutama untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota. Ya, kalau dia sudah di Pekanbaru itu tidak perlu. Yang penting adalah surat pernyataan bahwa dia bersedia mengikuti kuliah. Kemudian dia jika tidak memenuhi syarat, maka mahasiswa itu bisa mengikuti, ya,
karena kita tidak daring maka dia diberikan materinya kepada mahasiswa tersebut. Itu teknisnya nanti kita sesuaikan dengan prodi masing-masing dan dengan dosen masing-masing. Kemudian untuk dosen yang tidak bisa melaksanakan kuliah tatap muka langsung karena kondisi tidak bisa ikut atau karena kondisi lain, itu harus memberikan surat pernyataan dan dosen tersebut bisa melaksanakan kuliah secara daring. Ya. Tapi memang untuk kehadiran atau uang makan itu tetap harus kehadiran di kampus. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini alurnya, kalau tidak memenuhi syarat maka surat keterangan bisa mengikuti secara daring. Jadi kalau memenuhi syarat itu mengikuti kuliah sebagaimana semestinya. Kemudian perlu diingat kita menyiapkan barcode untuk peduli lindungi, maka setiap kedatangan itu bisa men-scan peduli lindunginya untuk check-in ya, termasuk nanti pas keluar kita bisa check-in cepat lagi. Lalu yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah jika Bapak Ibu kondisi kurang sehat ya, atau merasa demam dan itu tidak perlu ke kampus. Kalau kondisinya seperti itu, gitu. Ya. Jadi kalau kondisi kurang sehat tidak perlu ke kampus, karena kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada intinya kalau kondisi Bapak Ibu sehat itu yang diharapkan datang ke kampus dan berikan perkuliahan sebagaimana mestinya. Nanti teknisnya yang kurang sehat itu disesuaikan dengan perkuliahannya. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari kami Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan. Boleh izin Pak Rekan bertanya? Ya, bagus, silakan bagus. Terima kasih informasinya. Ini tentang teknis pelaksanaan. Ya. Ada di flowchart tadi kan ada persyaratan itu. Itu Ya. yang bertugas memeriksa itu gimana? Apakah ada pemeriksaan suhu, kemudian ada lapor dulu surat-suratnya atau gimana caranya? Jadi terkait dengan untuk mahasiswa, terkait dengan kehadiran surat pernyataan lain itu dikoordinir oleh prodi masing-masing, Pak. Kemudian untuk dosen juga menyampaikannya ke prodi, seandainya tidak bisa hadir di kampus karena kondisi kesehatan, maka itu dengan surat keterangan dokter itu diberitahukan ke prodi masing-masing. Mungkin saya rasa perlu penyeragaman juga karena kan kita kuliah di gedung yang sama kan. Ya. Nah, kemudian mahasiswa juga kan berinteraksi. Jadi kalau satu prodinya mungkin menerapkan secara ketat, yang lain juga harus supaya mungkin tidak terkontaminasi bagi yang mahasiswa yang lain yang mungkin belum kena penerapannya gitu. Ya. Jadi terkait dengan penerapan untuk pelaksanaan tersebut, Pak, itu mengikuti panduan yang ada di panduan pelaksanaan PTM. Jadi Bapak Ibu bisa kita berikan panduan pelaksanaan tersebut karena memang banyak disampaikan di situ. Jadi semuanya mengikuti panduan itu, Pak Agus. Jadi seolah sesuai. Kalau panduan itu kan ada beberapa mungkin fasilitas yang harus kita penuhi juga ya, seperti misalkan pengecekan suhu, ya. Mungkin bisa difasilitasi dari fakultas hingga nanti prodi bagaimana pelaksanaannya, atau mungkin sebelum masuk ke gedung C ada security yang memeriksa langsung di depan itu. Jadi tidak banyak alat yang kita butuhkan. Masuk gedung bisa dicek suhunya kan, ada 2 petugas atau 3 petugas sayap kiri kanan itu ya, jadi tersaring semua gitu. Oke, jadi terkait dengan pengecekan suhu selama ini emang kita tidak melakukan pengecekan suhu, Pak. Tapi insya Allah nanti kalau memang itu sarannya kita akan coba siapkan, karena untuk pengecekan suhu kita harus melakukan pengadaan dulu gitu. Hanya kita punya beberapa
Makanya kemarin kata kuncinya untuk kehadiran, kalau kondisi badan kurang sehat itu diharapkan tidak ke kampus, tak usah ke kampus. Baik dosen maupun mahasiswa, dan memberikan keterangan kepada prodinya. Coba. Ya, kita khawatir mahasiswa ini dia kan nanti alasannya ada ujian atau apa dia paksakan kondisi dia tidak fit sebenarnya kan. Ya. Terus ada juga kontrol dari pihak fakultas. Tidak tadi ya pas masuk gedung itu ya. Ya. Nanti kita coba siapkan, kata kita punya pengecekan suhunya beberapa buah, satu apa dua hari. Jadi kita itu kan. Oke, ada lagi Pak Ibu? Ya. Mohon maaf Pak Dekan. Ya, silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, karena saya dengar tadi Pak Dekan ngomong uang makan, ya kan? Ya, Sementara kalau kelas mahasiswa yang lebih dari 25 orang dibuat 2 kali pertemuan. Iya. 2 kali pertemuan ya. Nah, jadi kan frekuensi kedatangan dosen kan jadi 2 kali. Jadi gini Pak, mungkin saya terangkan Pak lagi Pak. Nah, jadi terkait dengan teknis tersebut nanti juga bisa diterangkan di prodi juga. Jadi biasanya kita pertemuan kan 16 kali pertemuan Pak. Kalau normalnya masuk 6 kali pertemuan, 16 kali pertemuan itu mahasiswa yang sama yang setiap pertemuan. Karena jumlah mahasiswa kita dibatasi 25 orang, maka pertemuan mahasiswa itu yang 16 kali itu dibagi jadi 8 kali pertemuan untuk satu sesi mahasiswanya, setengahnya juga 8 kali pertemuan. Jadi total pertemuan itu tetap 16 kali pertemuan seperti biasa. Cuma untuk mahasiswa tersebut, pertemuan pertama itu setengah mahasiswa yang hadir dan dia diberikan materi untuk 2 pertemuan. Kemudian masuk lagi besoknya, minggu berikutnya itu mahasiswa yang setengahnya yang tidak hadir pada pertemuan pada minggu pertama. Sehingga pada minggu kedua itu memberikan materi yang sama untuk mahasiswa yang tidak hadir pada minggu pertama. Dan dia juga diberikan 2 kali pertemuan, 2 materi untuk pertemuan itu. Sehingga satu pertemuan itu diberikan 2 materi. Jadi barunya minggu pertama 2 materi, minggu kedua diberikan 2 materi tapi materi yang sama. Sehingga total tetap 16 kali pertemuan. Kemudian teknis bagaimana mahasiswanya yang hadir di minggu pertamanya atau sesi pertamanya dan mahasiswa yang sesi keduanya itu bisa menggunakan apakah menggunakan genap ganjil ya. Jadi kalau mahasiswa genap di pertemuan yang sesi pertama, mahasiswa ganjil di kedua. Jadi kalau minggu pertama maka mahasiswanya adalah mahasiswa ganjil. Minggu kedua mahasiswa genap. Nanti minggu ketiga mahasiswa ganjil lagi. Minggu keempat mahasiswa genap lagi. Tapi setiap pertemuan 1 minggu itu setiap mahasiswa sudah mendapatkan 2 materi. Jadi ibaratnya dipadatkan materinya, ada materi yang penting yang harus sekali mahasiswa itu kita berikan. Maka mahasiswa yang masuk pada minggu pertama setelah dia dapatkan materi 2 kali pertemuan, maka minggu kedua kan dia tidak hadir. Karena pada minggu kedua yang hadir adalah mahasiswa yang NIP-nya genap. Sehingga mahasiswa yang minggu pertama itu dia mengerjakan tugas dan mempelajari kembali yang diberikan itu adalah di minggu kedua pada saat tidak hadir dia sudah bisa mengerjakan tugas itu. Nanti dievaluasi tugasnya pada minggu ketiga. Demikian seterusnya berulang Pak. Sehingga total mahasiswa itu dalam mahasiswa yang satu kelas itu dan bagi 2, maka dia pertemuannya adalah 8 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu dapat 2 materi. Baik yang genap maupun yang ganjil. Gitu Pak Beras. Oke, makasih Pak. Intinya pertemuan kuliah itu cukup 8 kali Pak ya? Ya, jadi 8 kali untuk mahasiswa genap, misalnya 8 kali untuk mahasiswa ganjil,
Tapi kali itu satu kali pertemuan sudah 2 materi disampaikan. Gitu, Pak. Ya, itu masalah kejujuran, Pak, ya. Iya, betul. Itu integritas, Pak. Integritas itu. Ya, oke lah, Pak. Makasih informasinya, Pak. Ya. Karena kalau kita melaksanakan secara hybrid, pertemuan 16 kali, lalu mahasiswa yang tidak bisa hadir di kelas, dia mengikuti secara online, itu agak repot, Pak, agak banyak prosesnya. Perlu banyak harus siapkan, terutama jaringan dan perangkat-perangkat lainnya, sehingga dia ambil kesimpulan itu tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga keputusan diambil digunakan seperti yang saya contohkan tadi, ya, dibagi 2 sesi masing-masing pertemuannya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Pak Dekan, mau tanya Pak Dekan. Ya, Dari Semanto, Pak. iya Pak, Desmanto silakan. Ya, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang ditanyakan Pak Horas tadi dan sudah disampaikan jawabannya oleh Pak Dekan, bahwasanya kan kita bagi perkuliahan itu menjadi 2 untuk satu kelas. Ya, Nah, misalnya mahasiswanya ada 40 orang, jadi kita buat kelompok 1 20, kelompok 2 20. ya, Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa banyak mahasiswa yang hadir dan dosen mengadakan tatap muka? Karena tadi kan si mahasiswa kan tidak kita paksakan datang ke kampus, karena dia kalau berkenan datang tentu dia buat surat pernyataan. ya, Nah, terus bagian dari luar kota tadi Pak Dekan sampaikan dia harus ada antigen dan lain sebagainya. ya, Nah, mungkin kalau diberikan pilihan para mahasiswa itu, kebanyakan saya pikir mungkin mereka lebih menyukai online. Karena begini, terutama bagi mahasiswa yang di luar kota. Nah, antigen keluar lagi 100.000. Kan ini dari sisi ekonomisnya. Kalau mereka datang ke Pekanbaru, mereka harus bayar kos, bayar makan, transportasi. Nah, jadi kita ini kan mengantisipasi. Nah, kalau seandainya seperti itu, kebanyakan mahasiswa berpikir, wah ini timbul kos lagi ini. Nah, saya milih ini aja lah karena ada 2 pilihan. Saya minta online. Nah, ini tadi pertanyaannya seperti itu. Seberapa banyak mahasiswa yang ada di kelas dan kita mengadakan tatap muka? ya, Nah, pertanyaan yang kedua adalah setelah kita mengadakan pertemuan untuk mahasiswa kita bagi 2, 1 kali pertemuan untuk 2 perkuliahan. ya, Nah, bagi mahasiswa yang tidak berkesempatan hadir misalnya ada 10 orang mahasiswa yang tidak hadir. ya, Nah, tentunya mereka kan harus mengikuti perkuliahan online. Nah, artinya si dosen kan juga harus mengadakan kuliah online. ya. Gitu Pak Dekan ya. Oke, Nah, jadi SKS-nya ini udah sampai 40 nih Pak Horas ini. Perkuliahan tatap muka 2 kelas ditambah perkuliahan online begitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Dekan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismanto atas pertanyaannya. Terkait dengan kehadiran mahasiswa di kampus, itu mahasiswa diwajibkan hadir di kampus, kan itu pertama kata kuncinya. Dan itu sosialisasi ke mahasiswa itu disiapkan oleh jurusan dan prodi masing-masing terkait dengan kehadiran mahasiswa di kampus. Jadi tidak ada mahasiswa itu nanti dia saya ingin online saja. Memang kita tidak adakan online. Kita tidak sediakan opsi online mahasiswa. Kecuali memang untuk kondisi dosen itu berbeda sekarang untuk kondisi mahasiswa. Sehingga mahasiswa mau tidak mau wajib di kampus, wajib sudah hadir di kampus untuk perkuliahan. Ya, kita bagi sesi pertemuannya. Kemudian terkait dengan tadi kalau ada mahasiswa yang tidak masuk 10 orang tidak hadir ya online tidak ada online karena kita tidak menyediakan kuliah online. Sehingga mahasiswa tidak hadir dalam 10 pertama itu kan seperti perkuliahan biasa Pak. Kalau tidak hadir atau absen dalam satu pertemuan, maka kalau dalam sekali pertemuan dia tidak hadir, maka dia tidak bisa ikut ujian akhir. Jadi itu berlaku seperti biasa. Kan Jadi kembali Pak Dekan, ya, kembali ke surat pernyataan. ya, Nah, tadi kan di awal itu perkuliahan ini kan sifatnya opsional. Bagi yang ingin datang tatap muka dan dia harus membuat surat pernyataan bahwasannya untuk menghindari efek-efek di kedepannya. Nah, kalau opsional berarti kan ada yang datang dan ada yang tidak. Begitu. Nah, kalau kita menyatakan tatap muka itu wajib hadir semua, nah berarti surat pernyataan itu
adalah surat pernyataan yang memaksakan mahasiswa untuk hadir, kan begitu? Ya, Karena wajib di awal tadi. Nah, Maksudnya pernyataan itu wajib mereka mengikuti tetap muka jadinya. ya. Karena opsional di depan itu menyatakan bahwasannya kuliah ini kan bersifat pilihan bagi orang tua yang mengizinkan anaknya tetap muka. Ya, silakan buat surat pernyataan. Kalau mereka tidak ingin kuliah tetap muka, nah ini yang harus kita antisipasi. Jadi keluarnya Pak, jadi kalau seandainya mahasiswa itu memang tidak bisa hadir, ya karena satu hal, jadi perkuliahan ini kita tetap menggunakan Google Class. Jadi begitu mahasiswanya mengumpulkan tugas, ya bisa digunakan Google Class. Jadi mahasiswa materi-materi yang kita sampaikan tersebut pada pertemuan dengan mahasiswa itu kita berikan ke mahasiswa itu di Google Class. Sehingga mahasiswa yang tidak hadir ya dia mau tidak mau dia mempelajari sendiri di Google Class itu. Dan kita memberikan buku panduan buku acuan ya untuk kuliah itu kita berikan. Memang situ salah satu kelemahannya. Tapi cukup. Jadi memang kita harapkan mahasiswa itu hadir kampus semuanya gitu. Kalau ada 1-2 orang mahasiswa tidak bisa, maka kita tidak menggunakan Google Class. Jadi gini Pak, pada saat pertemuan pertama itu nanti dia juga bisa membuka tugasnya di Google Class dan juga bisa mengumpulkan langsung ke kita pada saat pertemuan minggu ketiganya gitu. Kalau mahasiswa yang minggu kedua, yang ke-6, nanti minggu ke-4 dia mengumpulkan tugasnya. Dan kita tetap bisa menggunakan Google Class karena begitu kita berikan tugas, dia bisa mengumpulkan di Google Class pada saat minggu kedua, pada saat kuliah dari mahasiswa genap, mahasiswa yang ganjil itu dia memberikan tugasnya di tugasnya minggu kedua dikumpulkan. Jadi teknisnya gitu kita siapkan seperti itu sehingga mengantisipasi seperti disampaikan Pak Presmanto tadi, mahasiswa yang tidak bisa hadir karena satu hal, ya paksa menggunakannya adalah memberikan materi untuk dipelajari mahasiswa. Nanti juga biasanya kalau kami itu ada contoh-contoh soal yang sudah diselesaikan, nanti itu dia bisa belajar dari situ. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan. Sama-sama Pak Desmanto. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya Bu. Ajis. Ya. Ya, masalah ini Pak, untuk pertemuan, jadi kita hanya untuk mahasiswa itu 8 kali pertemuan ya Pak ya? Ya. Nah, jadi nanti untuk pelaporan, kita kan ada link untuk ke Dikti itu, misalnya untuk akreditasi, 8 kali pertemuan itu apakah nanti tidak dipermasalahkan untuk sistem pertemuan hanya 8 kali? 8 kali pertemuan itu kan kita sudah berikan materi 2 kali. 2 kali ya? Jadi itu bisa ditandatangani dulu. Di pertemuan kita sudah memberikan materi pertemuan yang, jadi kalau kita 16 kali pertemuan, berarti kedua kalinya kan UTS-UAS, ya kan? Maka 14 pertemuan itu kan ada materinya, sehingga materi sistem pertemuan itu kita berikan materi itu 2 kali, sudah 2 materi pada saat satu tatap muka minggu pertama misalnya. Berarti kalau misalnya kita kan minggu pertama materi 1, minggu kedua materi 2. Sekarang minggu pertama itu materi 1 dan 2 sudah kita berikan. Berarti absennya 2 kali ya Pak ya? Absennya 2 kali. Terus waktunya Pak? Apa? Waktunya tetap misalnya 2 SKS ya? 2 kali 50 menit. Berarti hanya 2 SKS untuk 2 materi itu Pak ya? Ya, jadi istilahnya pemadatan materi penting yang harus kita jelaskan itu kita jelaskan. Materi yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mahasiswa itu dia bisa lakukan secara mandiri. Tapi materi penting yang harus dia pahami, ya misalnya kita termodinamika, misalnya kalau saya mengajar termo, dia harus pandai membaca tabel misalnya, itu kita harus kita ajarkan caranya gitu. Tapi yang lain-lain yang bisa dia pelajari sendiri, itu sudah kita berikan materi. Memang keterbatasan seperti itu. Iya, ini karena satu materi saja sudah agak susah menjelaskan, apalagi itu 2 materi dalam 1 kali pertemuan. Ya. Apakah itu nanti tidak? Jadi istilahnya pemadatan materi, maka materi penting yang memang harus diketahui mahasiswa yang tidak bisa dia pelajari sendiri, harus ada tutor dari dosen untuk bisa mengerti itu, maka itu diberikan, itu yang diberikan ke mahasiswa. Dan materi yang lain yang memang dia bisa pelajari sendiri itu, misalnya definisi apa itu kan dia bisa pelajari sendiri.
Tapi bagaimana melakukan ini yang harus ditutorialkan ke mahasiswa, itu yang kita berikan. Maksudnya, Bu. Ya, tadi berkaitan sama itu tadi Pak, pertanyaan Bapak sebelum tadi, saya lupa tadi namanya Bapak siapa tadi. Itu untuk mahasiswa yang tidak hadir Pak, misalnya Pak mereka Ismanto. Ya Pak Ismanto ya, mereka sengaja untuk tidak hadir gitu ya, dengan alasan tidak dibolehkan orang tua. Nah itu gimana Pak, absennya nanti apakah kita kan dalam 8 kali pertemuan harus hadir semua, misalnya kan karena tidak dibolehkan dia tidak bisa hadir gitu, karena jadi 8 kali pertemuan tidak tercapai. Apakah nanti waktu ujian juga bisa diperbolehkan ujian Pak? Ya itu bingung juga dalam menentukan kebijakan seperti itu. Ya. Jadi untuk mahasiswa yang dalam kategori nakal gitu ya, jadi harusnya bisa hadir, dia nggak mau hadir, itu pulang ke mahasiswanya. Kalau dia tidak hadir menggunakan surat pernyataan tersebut, maka kehadirannya nanti kan kita berikan dia materinya di Google Class. Nanti dosen aja menceklis dia di Google Class-nya, kita bisa berikan untuk kehadirannya. Nanti baru di grup dikumpulkan di kehadiran yang sebenarnya yang ada absen ini. Memang nanti perlu kita tekan kepada mahasiswa bahwa dia harus hadir setiap pertemuan itu, karena kalau dia tidak datang 1 kali itu sudah 2 kali pertemuan nggak hadir. Kalau dia nggak datang, 1 kali dia 1 tatap muka tuh nggak datang, berarti itu 2 kehadiran nggak absen dia, 2 hari 2 kali absen istilahnya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Jadi terkait dengan penjelasan ke mahasiswa itu disampaikan oleh prodi masing-masing atau jurusan masing-masing. Sehingga pada intinya kalau dari yang saya lihat dari aspirasi mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu sebagian besar ya, hampir semua mahasiswa sudah ingin dia kuliah ke kampus sebenarnya Pak. Kalau yang kita lihat gitu. Sehingga insya Allah kekhawatiran kita seperti tadi insya Allah tidak terjadi lah. Karena kalau kita kuliahnya online itu memang keterbatasannya sangat tinggi, sehingga mahasiswa pun juga kurang paham apa-apa yang harusnya mereka pahami, sehingga kurang paham. Nah, maka opsi kuliah tatap muka ini sebenarnya mahasiswa sudah meminta juga kapan kita bisa kuliah tatap muka. Oke Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan, kita bisa sampaikan di sini penjelasannya. Jadi perkuliahan kita itu dimulai di tanggal 14 Februari sampai 20 Juni 2022. Kemudian pengisian KRS itu tanggal 1 sampai 13 Februari. Itu nanti sesuai dengan jadwalnya ya, nanti akan diberikan oleh jurusan ke Bapak Ibu masing-masing terkait dengan jadwal PA dan jadwal perkuliahan. Kemudian yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu terkait dengan perkuliahan tersebut, pada saat nanti mahasiswa yang masuk atau keluar itu kita akan sampaikan juga pada saat sosialisasi mahasiswa untuk tetap menjaga jarak. Jadi kalau keluar satu-satu jangan berkerumun gitu keluarnya. Karena apa? Karena seperti kita pahami sekarang kasus positif COVID di Indonesia ya itu saat ini sudah mulai meningkat. Ya, kemarin itu puluhan, ratusan, lalu beberapa minggu kemarin sudah 2.000-an, 3.000-an. Minggu lalu kemarin itu sudah 7.000-an gitu. Maka kita juga menunggu juga apakah ada pemberitahuan lain dari pemerintah terkait PTM. Itu kita tunggu juga kalau seandainya ada perubahan. Tapi selama tidak ada pemberitahuan lebih lanjut, perkuliahan kita PTM ini berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut kalau seandainya kasus positifnya meningkat makin tinggi. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kasusnya tidak meningkat tinggi gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sudah bisa kita akhiri. Gimana Bapak Ibu?
sudah ya. Oke, terima kasih. Pak Dekan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita pula nyalaannya. Ini Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita kuliahnya kan jam 8 tuh kalau dari jadwal kami tuh Pak Dekan. Ya. Terakhir itu jam 4. Sementara pegawai kita kan irama jam kerjanya kalau nggak salah sampai jam 3 tuh. Apa jam 9 ya ada mulainya. Nah jam pagi itu agak rewel itu loh, karena kadang-kadang kita jam 8 itu udah di kelas, bukan baru datang gitu. Jadi mohon kiranya bisa diinstruksikan ke admin atau bagian support kita untuk perkuliahan itu 7:30 itu kalau bisa udah ini sama pulang sore gitu. Kita kan mungkin mau mengembalikan ini ke jurusan gitu. Itu aja Pak Dekan gitu. Ya seragam lah sama gitu, karena kita pagi itu agak rusuh kalau pagi itu. Betul. Datang belum dibuka ininya, kemana ininya, perlu spidol, di mana nyarinya. Iya. Oke, saja Pak. Mengenai teknis perkuliahannya dan buka tutup ruangnya nanti kita siapkan, kita kondisikan lagi dengan wakil dekan 2 dengan admin. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi diskusi pertanyaannya, mudah-mudahan pelaksanaan kuliah PTM kita di awal Februari nanti, tanggal 14 Februari bisa terlaksana yang baik, dan insya-Allah nanti kita dapatkan evaluasi pelaksanaan tersebut sehingga bisa yang terlaksana sesuai yang kita harapkan. Demikian saja. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dalam penyampaian tadi. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungi Allah tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan yang perlu diingat kita tetap menjaga protokol kesehatan sehingga seolah kita bisa melaksanakan tugas sehari dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Demikian saja Bapak Ibu ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, sosialisasi terkait dengan PTM hari ini sudah selesai kita laksanakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.